Orang review terus penontonnya tidak ketawa, dia pikir ini buat ketawa nih. Cari Akal lagi. Halo semuanya, balik lagi sama saya Ian. Oke, untuk di video kali ini merupakan video perdana saya untuk mereview sebuah produk. Jadi produk apa yang saya akan review kali ini adalah merupakan pen display keluaran dari XP Pen. Dan serinya yang saya gunakan sekarang ini adalah seri Artist 24 Pro. Dan ini bukan barang endorse ya, nggak dikasih, tapi ini merupakan saya beli sendiri. Kebetulan saya pengen ganti juga sama pen display saya yang lama ya, karena ya kebutuhan bertambah, jadi saya butuh layar yang agak besar dan secara spek lumayan cukup bagus. Jadi saya memilih pen display kali ini. Apa alasannya? Pantengin aja videonya ya. Oke, sebelum saya menceritakan tentang pengalaman saya menggunakan XP Pen Artist 24 Pro ini, alangkah baiknya saya menjelaskan secara spesifikasinya dulu nih. Apa aja sih yang ada di dalam pen display kali ini? Oke, dari layarnya sendiri sudah dibekali dengan resolusi 2K atau QHD, yaitu 2560 x 1440 pixel. Kemudian color gamutnya itu sudah 90% Adobe RGB. Kemudian untuk stylusnya sudah tanpa baterai, tidak usah cas-cas lagi. Kemudian pressure sensitivity-nya itu 8192 level dan ada 20 shortcut key ditambah dengan 2 red dial. Kemudian untuk view angle-nya itu di 178 derajat, aspek rasionya 16:9 dan adjustable stand-nya itu di 16-90 derajat. Kemudian untuk output inputnya itu dibekali dengan 1 buah USB-C port, ada 2 buah USB hub dan 1 HDMI port, kemudian 1 DC port. Oke, pengalaman saya setelah menggunakan XP Pen Artist 24 Pro ini selama 1 minggu ya kurang lebih. Dan apa alasannya kenapa saya pindah dari Wacom Cintiq 16 ke XP Pen Artist 24 Pro ini, saya bakalan sedikit bercerita lah ya. Jadi kenapa saya memilih pen display kali ini? Pertama adalah dari segi ukuran layarnya itu udah besar. Dan kebutuhan saya, kebetulan saya sudah mulai merasa kekecilan dengan layar 16 inch. Dengan kebutuhan gambar saya, jadi saya kemarin mencari-cari tuh. Di antara banyaknya pilihan, akhirnya saya memutuskan menggunakan XP Pen Artist 24 Pro ini. Terus dari segi resolusi layarnya juga sudah 2K atau QHD. Yaitu dari segi pixelnya itu sudah rapat lah, sudah untuk ukuran pen display 24 inch dibekali itu kayak itu udah aman banget gitu. Walaupun kalau pengen yang lebih aman sih nyarinya yang 4K ya, tapi setahu saya sih untuk pen display yang 24 inch ini mungkin yang pertama kalinya ya dibekali dengan resolusi layar 2K. Karena kalau nggak Full HD atau kalau nggak 4K sekalian, nah, kayaknya saya belum lihat tuh spek untuk display 40 saya belum lihat tuh untuk ukuran 24 inch dibekali dengan 2K. Kayaknya baru XP Pen ini nih yang ngeluarin produk dengan resolusi layar 2K. Mungkin dilihat juga dengan saingannya yang lain, Huion juga mengeluarkan hampir sama secara spek. Terus dari pennya ternyata sudah tidak menggunakan baterai lagi, jadi tidak usah harus dicas-cas kayak XP Pen seri-seri sebelumnya. Dan kemudian secara warna, XP Pen kali ini dibekali dengan color gamutnya itu 90% Adobe RGB, yaitu lebih baik daripada pen display yang saya gunakan sebelumnya ya. Terus pressure sensitivity-nya juga udah 8192 level, which is itu bagus banget. Kemudian untuk masalah
pennya itu sendiri ini kan yang sering dimasalahin nih, masalah pennya itu enak nggak sih? Untuk secara fungsi ini aman, ini masih nyaman untuk digunakan, tidak ada isu nge-lag ya, tidak ada isu nge-lag. Untuk parallax isunya itu saya tidak terlalu cukup mempermasalahkan juga sih ya, masih aman-aman aja untuk digunakan gitu. Tapi yang saya kurang nyaman itu adalah karena di stylus kali ini support tilt 60 derajat, which is kalau misalnya pennya dimiringin itu dia akan seperti efek kalian menggambar manual pensil yang dimiringin lah. Jadi support tilt 60 derajat untuk stylusnya. Nah itu kadang ketika saya inking itu, ketika posisi ujung pennya ini saya agak miring dikit, pointernya jadi geser gitu. Jadi kadang itu ganggu sih ya. Itu kadang ganggu buat saya, tapi balik lagi saya masih bisa mengatasinya dengan cara yaitu cara menggambarnya aja. Saya sebisa mungkin si posisi pennya itu enggak sampai miring banget gitu. Karena kalau sampai miring dia si pointernya itu agak geser. Jadi itu bikin males lah ya. Tapi ya so far secara keseluruhan untuk pennya emang kalau dibandingin dengan pennya Wacom itu masih lebih baik yang Wacom ya. Tapi ya balik lagi ya, dengan harga yang kita dapetin, dengan spek yang kita dapetin, mungkin kelemahannya ini tidak terlalu jadi poin utama buat saya. Masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya yang sebetulnya jadi mempermudah kerja saya juga sih. Dengan ukuran layar 24 inch itu gede banget loh. Mungkin setara dengan ukuran kertas A3 lah ya. Iyalah A3 lebih dikit itu untuk gambar itu, untuk kita nyari detail itu nyaman banget karena kita nggak usah sering zoom in zoom out. Nah itu kan kayak misalkan kayak yang pen display saya sebelumnya, kalau saya gambar tuh pasti saya butuh zoom in zoom outnya itu sering banget gitu. Nah untuk pen display yang saya gunakan sekarang ya sudah tidak terlalu sering juga saya menggunakan zoom in zoom out untuk membuat detailingnya. Jadi ya selama seminggu terakhir saya menggunakan ini, pertama nyaman, kedua pasti agak lebih capek sih ya, karena ukuran layar yang gede ini gerak tangan kita tuh bakal lebih panjang gitu atau lebih luas gerak areanya, karena itu layarnya 24 inch gitu dibandingin sama yang 16 inch, 13 inch, 15 inch, dan ini merupakan pen display pertama yang paling besar yang pernah saya beli gitu. Kemudian di sini ada yang unik juga sih, untuk power buttonnya itu bukan sistem tombol, ternyata cuma sistem tombol sentuh ya. Dan untuk ke menu nambahin brightness atau ngurangin brightness itu sudah menggunakan tombol sentuh. Jadi bukan diklik-klik lagi ya. Jadi cuman kita sentuh aja tuh. Itu menarik sih ya untuk teknologi ya. Kemudian kalau dilihat secara teknologi dari input output yang disediakan di sini, mungkin bagi kalian yang menggunakan MacBook atau iMac cuman menggunakan kabel USB Type-C itu udah cukup. Jadi cuman kabel power untuk nyalain pen display-nya, dan konektivitas ke MacBook atau ke iMac-nya itu cuman menggunakan USB Type-C. Jadi nggak akan banyak kabel yang berseliweran ya. Tapi kalau saya sih di sini karena menggunakan Windows, jadi ya masih pakai 3 kabel lah ya.
power, HDMI sama USB Type-C. Terus kemudian nah ini untuk tombol shortcut-nya ini nih cukup membantu sih. Karena meja saya itu kecil. Terus pen display ini itu besar, posisi keyboard tuh jadi susah gitu. Jadi nggak ada ruang gitu. Nah, dengan bantuan tombol 20 shortcut ini cukup membantu buat saya ketika saya menggambar gitu, dan itu bisa disetting ya untuk kebutuhannya apa aja. Kemudian apalagi ya? Oke, dari performa sih sudah sangat layak sih ya menurut saya ini. Tapi mungkin menurut saya sih untuk yang masih pemula atau masih belajar jangan menggunakan pen display ini ya. Kenapa? Karena mending kalian ngeluarin budget yang secukupnya, mungkin bisa dengan pen tablet dulu atau pen display yang harganya mungkin di bawah 5 jutaan gitu. Karena sayang banget gitu ketika kalian sudah menggunakan pen display ini tapi secara kemampuan kalian masih basic gitu. Jadi kemampuannya akan sia-sia juga gitu. Sayang banget gitu. Ya tapi kecuali kalau kalian misalnya punya duit ya, punya uang, punya gampang lah untuk membeli ini ya nggak jadi masalah. Tapi buat kalian yang lagi belajar, yang lagi merintis gitu, dan secara ekonomi masih belum kuat-kuat amat, mungkin pilihannya bukan ada di sini ya. Mungkin kalian bisa mencari untuk yang di rate 5 jutaan mungkin, atau mungkin seri pen tablet biasa yang 1-2 juta itu udah cukup menurut saya buat yang lagi belajar ya. Jadi emang kalau lagi belajar kalian harus merasakan dulu dari yang rasanya biasa sampai yang luar biasa menurut saya. Jadi jangan langsung merasakan yang luar biasa langsung ya. Ya kecuali baik lagi itu ya, kalau kalian punya duit ya nggak jadi masalah untuk membeli barang seperti ini. Dan untuk harganya ini tuh di harga, saya kemarin beli di Tokped itu 12.500.000-an lah ya, sekitar segitu. Dan kalau di luar tuh kayaknya itu entah karena ada diskon atau apa ya. Setahu saya sih untuk untuk XP Pen Artist 24 Pro ini di luar dibanderol dengan harga $899 ya. Dan kalau misalnya masuk ke sini ya sekitaran mungkin 15-16 juta kali ya. Terus kemarin saya lagi ngecek iseng, ternyata harganya 12.500.000 tuh. Yaudah deh langsung gas aja kemarin, mumpung lihat harganya bagus juga. Terus mendapatkan spek yang seperti ini ya worth it banget sih untuk saya beli ya. Dan kebutuhan kerja saya pun atau kebutuhan saya menggambar secara digital pun sudah sangat tercukupi dengan pen display kali ini. Oke, mungkin itu aja kali ya sharing saya atau review saya terhadap XP Pen Artist 24 Pro ini. Ya semoga bakal ada lagi untuk review entah itu pen display atau pen tablet atau alat-alat gambar lainnya ya. Nah ini mungkin video pertama saya untuk review, jadi mohon maaf kalau misalnya tidak terlalu detail atau tidak terlalu jelas atau masih kemana-mana gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya lagi belajar juga untuk membuat sebuah review yang menarik gitu ya, atau yang setidaknya secara informasi itu tersampaikan gitu. Jadi cukup sekian untuk video review kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau misalkan kalian yang sudah pakai juga pen display yang saya pakai sekarang, bisa kalian komen juga secara pengalaman seperti apa. Itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat kawan-kawan yang sedang mencari pen display dengan budget yang menengah lah ya. Ini saya bilangnya budget yang menengah, nggak terlalu mahal tapi nggak murah juga gitu. Oke semuanya, cukup sekian untuk video review kali ini.
Tunggu aja untuk video review berikutnya, dan semoga akan ada selalu barang yang bisa saya review juga ya. Ya semoga ada rezekinya lah ya. Jadi biar bisa saya sharing tentang tools-tools, entah itu pen tablet ataupun pen display untuk kalian semua. Apalagi yang sedang mencari ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa.